Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para asatir, para ibu nyai, para kiai, para asatirat, khususan akhinal kiram Agus Salahuddin An-Nuri, pengasuh pondok pesantren, pembina Yayasan Nurul Huda yang kami hormati, segenap Dewan Guru MTS dan MA Nurul Huda yang kami hormati, segenap staf TU MTS dan MA Nurul Huda yang kami hormati, seluruh santri pondok pesantren Nurul Huda, putra maupun putri yang kami banggakan dan selalu kami harap kebaikannya. Syukur alhamdulillah, marilah kita haturkan kehadaratillah, karena di tengah deraan pandemi kita bisa melaksanakan hari peringatan Hari Santri tahun 2020 ini dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selamat dari agresi COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan para pengikut-pengikut beliau, para pengikut-pengikut mereka, yaitu umat Islam seluruhnya. Hadirin hadirat, anakku sekalian, santriwan santriwati pondok pesantren Nurul Huda yang kami banggakan. Pertama, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada para petugas peringatan upacara Hari Santri 2020. Semoga ikhtiar kalian semua dicatat oleh Allah sebagai amal solehah yang mendapat balasan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, marilah kita jadikan cerminan Hari Santri Nasional ini bukan hanya sekedar peringatan yang bersifat tradisi, yang bersifat selebrasi semata, tetapi lebih mengenang pada perjuangan para mujahid, khususnya para pejuang-pejuang muslim untuk menegakkan Republik Indonesia ini yang bergelar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari Santri Nasional ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada Kepres nomor 22 tahun 2015 lalu, di mana hal itu sebagai penghargaan kepada para pejuang Republik Indonesia, terutama yang mati-matian menegakkan kembali kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 10 November 1945 yang kemudian dikenal dengan Hari Pahlawan. Hari Pahlawan Nasional tidak akan pernah terwujud di negara Republik Indonesia ini tanpa adanya resolusi jihad yang dimotori oleh guru kita, para sesepuh kita, yaitu pejuang Republik Indonesia Kiai Haji Hashim Asy'ari. Oleh karena itu, kita patut bersyukur kepada beliau dan kepada para santri yang dengan heroik berjuang di Surabaya yang dikenal dengan Taman Pahlawan saat ini. Mengapa anakku sekalian, Hari Santri ini harus diperingati? Agar kita tidak kehilangan jati diri sebagai warga negara Republik Indonesia. Karena belakangan ini banyak sekali ada pihak-pihak yang ingin merongrong atas nama kepentingan mereka sendiri yang diatasnamakan Islam, di atas namakan kalimat tauhid la ilaha illallah, tetapi intinya ingin merusak negara kesatuan Republik Indonesia karena tidak dianggap Islami menurut mereka. Ideologi Pancasila
yang kita baca barusan ini merupakan hasil ijtihad dari para pemuka bangsa Republik Indonesia yang kemudian diistikharoi oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Kemudian lahirlah Pancasila dengan 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita sebagai warga Republik Indonesia harus berpegang teguh pada akidah Islamiyah, yaitu tentang tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan yang lain yang patut kita sembah dan patut kita taati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini cukup islami dan berdasar pada Al-Qur'an. Yang kedua, keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana sila ini mengajarkan kita sebagai insan yang bisa bersikap adil dan memiliki akhlakul karimah yang tinggi, yang bisa menghargai sesama manusia, yang bisa menghargai sesama bangsa, entah itu etnisnya apa, agamanya apa, suku bangsanya apa. Yang penting negara kesatuan Republik Indonesia tetap kokoh berdiri, harus kita hargai dengan cara berakhlakul karimah. Kita tidak perlu teriak-teriak jihad fi sabilillah hanya untuk membuat negara Republik Indonesia antah berata. Yang ketiga, Pancasila mengajarkan kita bersatu dalam kondisi apapun, dalam kondisi bahagia, lebih-lebih ketika kita akan tertimpa bencana. Sebagai warga negara Republik Indonesia, khususnya para santri di pondok-pondok pesantren, harus menanamkan jiwa Pancasila, menanamkan persatuan Indonesia tanpa melihat latar belakang agama, tanpa melihat latar belakang ras, tanpa melihat latar belakang suku, dari manapun mereka, kita harus tetap bersatu untuk kokohnya negara Republik Indonesia. Di dalam hal apapun, kita diajarkan oleh Pancasila untuk bermusyawarah agar tidak terjadi kesalahpahaman, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan di dalam mengambil keputusan. Jika kita merupakan puncak agama, pemegang kebijakan di dalam kebangsaan, kita harus betul-betul bijak, dan disinilah kita diajari bermusyawarah, baik secara kelompok maupun perwakilan, yang mana musyawarah itu untuk kepentingan tegaknya negara Republik Indonesia dan kestabilan serta kesejahteraan bangsanya. Yang kelima, kita diajarkan oleh Pancasila untuk selalu berbuat adil kepada seluruh rakyat Indonesia dalam seluruh aspek kehidupannya, ekonomi, pendidikan, dan kesempatan-kesempatan untuk menjamin hidup mereka lebih bahagia. Dari itu, pemerintah kita yang sedang melaksanakan tugas di negara Republik Indonesia tidak main-main untuk membangkitkan Indonesia lebih maju dari segala aspek. Tidak hanya di bidang bisnis atau di bidang ekonomi saja, di bidang pendidikan saja, tetapi lebih merata pada hal-hal yang bersifat sosial. Dan kita sebagai santri harus berpegang teguh pada ideologi Pancasila, karena ideologi Pancasila itu lahir dari pemikiran bangsa Indonesia yang terdiri dari para ulama. Kita sebagai santri di dalam memperingati Hari Santri Nasional ini harus memiliki semangat kembali, membangun semangat yang lebih tinggi untuk menjadi pemuda pelajar muslim Indonesia yang bermanfaat bagi bangsanya dengan cara satu, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad tidak melulu harus angkat senjata dengan teriak Allahu Akbar memerangi musuh yang kemudian musuhnya sesama Islam, hanya beda organisasi. Jihad tidak hanya bercerita tentang perang, berkisar tentang perang, tetapi bagaimana para santri berjihad untuk membangun semangat belajar keilmuan,
membangun mercusuar intelektual di pesantren yang kemudian bermanfaat nanti ketika kita semua kembali ke rumah kita masing-masing, kembali ke masyarakat kita masing-masing dengan posisi kita di tengah-tengah masyarakat. Jika kita ditakdirkan oleh Allah menjadi pemimpin, jadilah santri itu pemimpin yang bergaris pada akhlakul karimah, yang bergaris pada ajaran-ajaran akidah Islamiyah, yang berbaris pada ajaran-ajaran syariah Islamiyah. Jangan pernah tergoda dengan kemilau dunia sehingga santri terjebak di dalam hal-hal yang mungkarat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Santri harus menjadi garda terdepan untuk membela keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena dengan tegaknya negara Republik Indonesia di bawah panji santri, maka tegak pula lah seluruh yang berkaitan dengan negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena Al-Quran mengajarkan kita, menyeru kita untuk terus berjihad di dalam keadaan ringan maupun berat, di dalam keadaan sangat genting maupun hanya setengah genting, sehingga kestabilan negara Republik Indonesia tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh para pejuang Republik Indonesia. Mereka telah berpulang, kita selanjutnya pancinya. Mereka telah jauh berada di surga Allah, kita adalah penerus perjuangan mereka dalam segala aspek pengetahuan, aspek kebudayaan, aspek akhlakul karimah atau moral, dan aspek-aspek yang lain yang maslahah untuk kepentingan bangsa ini. Anakku sekalian, banyak yang menilai di luar sana hari santri adalah hanya sebagai selebrasi belaka yang bid'ah, haram hukumnya, yang memperingati masuk neraka. Mengapa mereka berujar demikian? Karena mereka tidak lahir dari rahim-rahim pejuang Republik Indonesia. Mereka lahir dan besar di tanah Arab, kemudian mencoba mengarabkan Indonesia. Mereka ingin seluruh yang ada di Indonesia berlaku hukum seperti yang ada di Arab. Membunuh dibunuh, berzina dirajam, mencuri, korupsi dipotong tangan, kaki, bahkan kepalanya. Tetapi hukum Indonesia sudah cukup melaksanakan hal-hal yang bersifat Islami, terutama dalam hal jinayah maupun dalam hal perdata, yaitu wad'iyah. Anakku sekalian, marilah sebagai santri kita selalu sejalan seiring dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah, tanpa selalu harus ikut ajaran-ajaran yang lain yang mengatasnamakan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Tradisi kita, tradisi Nahdien tetap kita laksanakan, semangat berjuang tetap kita kedepankan, dan semangat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, itu dijadikan prioritas dalam kehidupan kita. Jika pemuda Republik Indonesia, khususnya kaum santri, berjiwa demikian, insya Allah Indonesia akan tetap jaya. Negara Republik Indonesia akan tetap menjadi negara yang bermartabat di mata dunia, tanpa harus mengurangi nilai-nilainya sedikit pun. Kenapa ini harus dipertahankan? Para pejuang kita berjuang tidak hanya angkat senjata, mereka rela mengorbankan harta, jiwa, bahkan nyawa mereka. Mereka berjuang tidak hanya cukup kopi-kopian, ngobros, ngalor ngidul, menjelek-jelekkan satu bangsa dengan bangsa yang lain, tetapi mereka berjuang dengan segala curahan pikiran, tenaga, bahkan harta benda, seluruhnya mereka korbankan. Untuk apa? Untuk kita, para generasi muda bangsa Indonesia, agar lepas dari penjajahan negara lain dan tidak kembali terjadi di negara Republik Indonesia. Ingat, kenapa negara kita dijajah? Nusantara tempo dulu dijajah.
karena satu faktornya kebodohan generasi mudanya. Karena tidak ada pendidikan di Nusantara. Kemudian yang ada pendidikan kepesantrenan, pendidikan pesantren yang dimotori, didirikan oleh para wali songo. Dan hal ini diakui oleh Ki Hajar Nusantara dengan ujarannya, seandainya tidak ada ulama di Indonesia yang memikirkan pendidikan penduduk Indonesia, niscaya sampai detik ini pasca kemerdekaan belum tentu di Indonesia ada yang namanya pendidikan, khususnya pendidikan pesantren. Dari itu kita harus bangga menjadi santri, karena para sesepuh kita menjadi pionir, menjadi pemuka di dalam kemajuan Republik Indonesia di bidang perjuangan, di bidang pendidikan, di bidang ekonomi. Mereka semuanya pedagang. Mereka tidak pernah berpangku tangan kepada kolonial Belanda, tetapi mereka semuanya berusaha untuk menghidupi ekonomi umat melalui cara mereka sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai santri, khususnya santri Nurul Huda, harus lebih kreatif, imajinatif, dan harus punya pandangan-pandangan yang positif ke depan terhadap seluruh aspek kehidupan. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hal ini, Hari Santri, peringatan Hari Santri 2020 ini membangkitkan semangat kita untuk kembali berjihad di dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kemampuan kita semua. Kalau kita pelajar, rajinlah belajar. Sadarilah bahwa ilmu sangat penting untuk kita pelajari dan kita amalkan serta kita tularkan pada generasi kita berikutnya. Itu makna dari perjuangan kita. Semua itu akan menjadikan negara Republik Indonesia ini menjadi negara yang martabat di tangan kita. Santri sehat, Indonesia kuat. Ini semboyan dari peringatan Hari Santri 2020. Semoga terlaksana, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas kesiapan dan kehadiran panjenengan semua. Demikian dari saya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.